Nabi Harun merupakan kakak kandung dari Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbicara dibandingkan adiknya. Nabi Musa dan Nabi Harun sama-sama terlahir dari keturunan keempat Nabi Yakub. Silsilah dari Nabi Harun adalah Harun bin Amran bin Kohit bin Lewi bin Yakub. Nabi Harun dilahirkan sebelum lahirnya Nabi Musa. Yang jelas, ia merupakan kakak kandung dari Nabi Musa. Nabi Harun hidup hingga usia 123 tahun pada tahun 1531 sampai 1408 sebelum Masehi, dan wafat di Gunung Nebo yang berada di Yordania. Nabi Harun dianugerahi mukjizat lewat lisannya dan kefasihan lidahnya serta kuat pikirannya. Suatu hari, Nabi Musa memohon kepada Allah agar Nabi Harun diizinkan mendampinginya dan menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Yang pada akhirnya, Nabi Harun pun diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditulis pada Al-Quran surat Maryam ayat 53 yang berartikan, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Ketika Nabi Harun dan Nabi Musa berada di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun menjadi pemimpin bagi kaum Bani Israel selama ia menuju Bukit Tursina menerima kitab dari Allah selama 40 hari. Selama kepergian Nabi Musa, kaum Bani Israel menjadi durhaka dan tidak beriman. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ia sengaja memengaruhi orang yang berhati lemah di sana untuk mengikuti ajarannya. Ia berencana membuat patung anak sapi untuk mereka sembah. Ia mengubah kaum Bani Israel menjadi sesat dan tidak beriman. Mereka menganggap bahwa Nabi Musa sudah tidak akan kembali lagi karena Nabi Musa pergi lebih dari yang dijanjikan. Ketika Nabi Musa sudah selesai menerima wahyu dari Allah di Bukit Tursina, Nabi Musa kembali. Ia merasa sangat amat marah melihat kaumnya menjadi sesat. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Samiri, Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Lalu keesokan harinya Samiri diusir dan tidak ada yang boleh berbicara dengannya. Ia juga dikutuk jika ada yang menyentuh ataupun dia disentuh oleh seseorang, dia akan terkena penyakit. Kemudian Nabi Musa menyuruh kaum Bani Israel yang tersesat untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya. 70 orang di antaranya dipilih dan diajak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sesampainya mereka di bukit dan mereka bersujud, ada keinginan dalam diri mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengatakan, mereka tidak akan beriman kepadanya sebelum mereka melihat Allah secara jelas dan nyata. Sebagai jawaban dari Allah, Allah mengirimkan petir yang menyambar dengan dahsyat dan membuat mereka kehilangan nyawanya. Namun, melihat nasib dari kaumnya tersebut, Nabi Musa merasa sedih dan Nabi Musa memohon kepada Allah agar kaumnya dihidupkan kembali, dan Allah pun mengabulkannya. Sesaat kaumnya dihidupkan kembali, Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk berpegang teguh pada kitab Taurat dan menjauhi segala larangannya. Namun, pada akhirnya, kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang murtad dan kaum yang mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun. Adapun sikap-sikap dari Nabi Harun yang dapat kita teladani. 1. Tutur kata yang fasih dan juga penuh makna, terlebih ketika ia berdebat. Hal ini menjadi mukjizat bagi Nabi Harun, sekaligus alasan mengapa Nabi Musa alaihissalam meminta ia menjadi pendampingnya dalam berdakwah. Yang kedua, Nabi Harun alaihissalam juga dikenal sebagai sosok dan santunan. Ini wajib kita teladani. Yang ketiga, Nabi Harun adalah sosok yang soleh dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Nabi Harun adalah sosok yang setia atas apa yang ia katakan.
Ini ia tunjukkan dengan memegang teguh amanah yang diberikan Nabi Musa di dekatnya. Kisah Nabi Harun terdapat dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. 10 diantaranya terdapat pada surat Toha ayat 25 sampai 34 yang berbunyi, "Ya Tuhanku, lampangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kelakuan dari lidahku dan supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau dan banyak mengingat Engkau." Itulah kisah Nabi Harun dalam membantu Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.